Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Kami bersama dengan seksi perempuan Jemaat GKP Rawamangun membahas topik tentang yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 16 tentang seorang janda di Sarfat dengan anaknya bersama dengan Elia hamba Tuhan di tengah-tengah kelaparan karena 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan hal itu akan dibahas bersama dengan Ibu Lince Borusian Turi, bersama dengan Ibu Lindiani Boru Tagalung, Nyonya Manurung, dan Ibu Rumbi Boru Simatupang, Nyonya Tambunan. Dan sebelum kami mulai akan dibawa dengan doa melalui Ibu Lince Boru Turi. Kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa atas penyertaan Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh berkumpul kembali Bapa dalam melaksanakan ibadah PA perempuan ini ya Bapa. Tuhan, hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Amang Pendeta menjadi penyejuk buat hati kami Bapa, agar menjadi kekuatan iman kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ibadah PA kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan mengetuk pintu hati kami ya Bapa. Apa yang akan disampaikan Tuhan, biarlah itu menjadi berita baru untuk kami, dan agar kami semakin percaya akan kekuasaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas perantaraan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita akan mulai membaca dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16 sebagai dasar kita untuk berpikir dan dasar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami persilahkan dengan caranya gimana ya? Oke, silakan, kami persilahkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dari minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya, sampai sedemikian jauh ternyata tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tak habis sampai waktunya hujan turun. Karena 3,5 tahun hujan tidak turun di daerah Israel dan sekitarnya. Maka ini juga merambat sampai ke Sidon. Sebelumnya Elia sudah bersembunyi di tepi sungai Kerit
Tapi karena sungai itu juga kering, maka Tuhan memerintahkan dia dengan cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Elia diselamatkan Tuhan dan telah dipersiapkan seorang janda yang miskin, ya, menjadi tumpangannya sampai hujan berikutnya datang. Ini akibat pertempuran antara Elia dengan Raja Ahaz bersama dengan Isabel yang sangat nakal dan membawa bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Maka di ujungnya kita melihat bahwa janda di Sarfat itu ternyata mendapat perhatian dari Tuhan dan memelihara seorang hamba Tuhan sampai akhirnya mereka menyelesaikan kemelut yang mereka hadapi bersama. Kita bicarakan bersama dengan ibu-ibu dari seksi perempuan bagaimana ibu-ibu tanggapannya dengan peristiwa yang baru saja kita perdengarkan itu. Jadi kalau kita lihat dari cerita ini, sebenarnya persoalan sebelumnya itu, persoalan yang ada tuh sebenarnya bagaimana sih sampai harus Tuhan memberi hukuman doa Elia itu 3,5 tahun tuh tidak ada hujan, terus kelaparan. Dan inang yang bisa memberi. Sebelumnya karena dosa bangsa Israel oleh Raja Ahab dengan Isabel itu telah membawa bangsa Israel itu menjadi penyembah berhala. Lalu Tuhan menjadi marah karena mereka mendapat apa? Meminta bukan lagi kepada Tuhan, tapi meminta kepada dewa Baal. Maka Tuhan mau menunjukkan siapa lebih kuat. Ayo, Tuhanmu itu atau aku, gitunya. Maka Elia berdoa supaya hujan tidak diturunkan 3,5 tahun. Maka itu mempertaruhkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, melebihi dari semua yang mereka sembah. Kira-kira demikian. Atau ada yang tambahkan? Yang kita lihat dari cerita ini adalah bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi Elia bertemu dengan janda, itu semua atas petunjuk Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Jadi di sini benar-benar bahwa penyertaan tangan Tuhan itu sangat nyata, bahwa kamu nanti akan bertemu dengan seorang janda, bahwa kamu nanti di sana akan seperti ini. Jadi Elia hanya pergi saja kemana Tuhan suruh dia pergi. Bukan begitu, Pak? Ya, silakan. Ada yang perlu kita angkat lagi dari topik itu? Jadi berarti petunjuk Tuhan itu berarti nyata ya di dalam kehidupan gitu ya. Sampai Nabi Elia itu dia benar-benar mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mungkin mendengar suara Tuhan, mungkin ya Mang ya. Dia mendengar suara Tuhan, disuruh kemana dia ngikut. Kemudian disuruh ke tempat janda itu pun dia mengikuti dan menemui janda itu. Ya, di ayat yang ke-8 dikatakan begini, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datangnya ini bagaimana? Datangnya ini bagaimana? Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi rata-rata para nabi itu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, kepada ini kan semua. Itu datangnya bagaimana? Coba sejauh ini kita memahami bagaimana firman Tuhan itu datang. Dengar suara Tuhan ya. Ya, mendengar suara, ya datang suara Tuhan berarti mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan ini bagaimana? Ya jaranglah seperti Musa, hanya Musa yang waktu itu lalu ada api, dia mendekat, Tuhan berbicara. Kan gitu ya. Tapi setelah itu nggak ada lagi kayak gitu. Karena udah terlatih mendengar suara Tuhan. Iya. Yang aku tahu saya hanya melihat dari Yesaya, dari Yesaya 50 ayat yang keempat, maka dia mengajak bagaimana mempertajam telinga kita mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi mempertajam telinga mendengar suara Tuhan. Bahkan itu dilakukan setiap pagi. Gitu ya. Jadi ada telinga yang terlatih untuk mendengar
mendengar suara Tuhan. Di mana? Dalam hati. Ya dalam hati. Dalam hati kita. Dalam hati kita akan mendengarkan suara Tuhan. Oke, bisa dikembangkan suara hati ini? Kalau sekarang suara hati itu bersamaan dengan Roh Kudus ya, Bang. Iya. Iya. Jadi karena kita punya Roh Kudus dalam hati kita, jadi kita harus mendengarkan Roh Kudus yang berbicara dalam hati. Itu mungkin yang zaman sekarang, supaya kita terlatih mendengar apa sih yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Gitu. Kalau dulu zaman Elia Tuhan berbicara kepada Elia, nah kalau zaman sekarang bagaimana kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kalau Tuhan meminta kita berbuat sesuatu, jangan tolak apa yang Tuhan mau dalam lewat Roh Kudus dalam hati kita. Ya, jadi hati kita ini kan jadi tempat konferensi dari berbagai suara. Ada suara keinginan tubuh kita, ada di situ. Ada suara dari keluarga-keluarga dekat, masyarakat menginginkan kita. Kan? Ada suara iblis. Tapi jangan lupa ada suara Tuhan. Nah, memisahkan ini bagaimana? Mana lebih dominan? Yang lebih dominan udah pasti suara hati, suara manusia, suara iblis dalam hati kita ini. Itu pasti dominan sekali. Maka bagaimana kita terlatih mau mendengar suara Tuhan? Gimana? Kalau saya mati itu mungkin dengan apa ya, namanya, berdoa. Ya, berdoa. Terus mendengarkan firman. Ya, Membaca firman juga. membaca firman, berdoa. Terus hanya itu. Minta pimpinan Roh Kudus yang pastinya. Minta Roh Kudus, bernyanyi. Jadi bernyanyi itu bagi itu satu sarana ya. Satu sarana bagaimana menyiapkan pikiran kita. Kan nggak jarang kalau kita nyanyi datang air mata. Kenapa? Karena sebenarnya sedang terbuka roh kita. Dan kalau kita ikuti pasti ada bahasa yang muncul. Coba diperhatikan, halus sekali. Dia minta kita ngapain, coba diperhatikan. Hanya kita seringkali karena halus kita abaikan. Kita abaikan. Tapi cobalah bahwa mendengar suara Tuhan. Jadi saya lihat para nabi juga demikian. Dia mengatakan soal firman Tuhan datang kepadaku. Dia dengarkan suara itu. Nah, kepada kita juga tidak jarang, karena roh kita itu sebenarnya diformat kontak dengan roh Allah karena melalui Roh Kudus ya. Tapi karena keinginan daging kadang-kadang lebih dominan. Ya, coba dibaca di Roma 7 ayat 22 dengan 24. Roma 7 ayat 22. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, terus Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. oke, berapa sekarang bahasa dalam pikiran kita kalau kayak gitu? Ada banyak. Yang jelas ada keinginan mendengar firman Tuhan ayat 22 itu. Kita suka hukum Tuhan. Tapi di dalam apalagi yang datang berkecamuk. Ya, di situ. Jadi semacam konferensi di dalamnya. Dan semua ingin menonjolkan ini. Sekarang tinggal kita menentukan yang mana di suara Tuhan ini. Jadi Elia mendengarkan suara Tuhan semakin lebih jelas. Dia diarahkan ke Sarfat. Di sana sudah ada nanti perempuan yang akan yang akan kau jumpai gitu ya. Diikuti cerita itu, diikuti petunjuk dari Roh Kudus itu. Ya. Kita harus
peka juga berarti ya, Mang. Karena itu harus terlatih mendengar suara Tuhan. Iya. Kalau kita nggak peka, kan kita bilang, ini suara Tuhan bukannya yang udah kita Iya. kerjain ini keputusan ini benar nggak ya yang kita ambil? Iya. Bisa juga kayak gitu ya, Mang ya. Jadi berkali-kali dengan kita buktikan, oh iya benar loh yang pengambil itu keputusan itu. Benar gitu ya. Halus sekali dia menantang kita. Pasti aku yakin kalau kita masuk dalam sebuah perenungan, merenungkan satu peristiwa, itu akan keluar sebenarnya firman Tuhan yang menuntun kita. Hanya kita selalu mengabaikan. Lalu itu, nggak usah sebenarnya, hanya untuk ditantang memberi persembahan aja. Aku yakin banyak orang ingin sebenarnya memberi yang banyak, yang layak, bukan yang banyak ya, yang layak. Tapi hanya ketika kau mau merubuh kantongnya berubah loh. Iya. Ada biru ya. Mau yang mana nih? Iya. Betul Mang. Iya kan? Sebenarnya kan udah muncul dia kan. Inilah, ini yang menurut Tuhan sebenarnya mau aku beri gitu ya. Tapi begitu mau merubuh ke kantong, ke dompet, tuh datang lagi bisikan lain. Sampai ada apa kayak peribahasa bilang kalau 50.000 dibawa ke mall sepertinya sedikit, Iya. tapi kalau dibawa ke gereja Udah kebanyakan. Bahkan sampai ada orang mengatakan, iya, akhirnya aku menyesal nggak aku kasih yang ini. Menyesal setelah pulang dari gereja gitu ya. Menyesal. Saya nggak tahu kenapa dia menyesal, tapi menunjukkan hanya masalah persembahan aja. Sebenarnya datangnya Roh Kudus untuk mengingatkan, memberikan yang terbaik, mengajar kita dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mau. Sebenarnya kalau ada pun masalah kita dengan orang lain, ketika kita renungkan, datangnya Roh Kudus cari jalan keluar, berikan jalan keluar. Kamu harus begini. Kita ya nanti aku akan melakukan seperti ini. Tapi itu sebentar, dan kita tindak lanjuti. Cobalah peka dengan semuanya itu. Jadi ini jangan sampai syarat-syarat seperti ini mati. Akhirnya nggak muncul lagi. Karena kita nggak mau perhatikan. Dalam semua hal itu, kalau kita berdoa, Tuhan aku mengalami masalah seperti ini, pasti akan ada nanti bisikan mengatakan, oh iya ya lebih baik aku berdiam diri dulu ya. Ada tuh memang. Lebih baik aku berdiam diri dulu. Berdiam diri kita, nanti masalahnya akan lebih bagus. Gitu. Jadi nggak selalu, tapi ketika ketemu dengan orangnya langsung kita emosi, nyerocos lagi kan gitu ya. Mulai dari masalah baru kan gitu loh. Padahal Roh Kudus mengatakan lebih baik diam kan gitu ya. Kalau kita, iyalah aku diam aja lah, nggak mau lagi aku campur-campur gitu kan. Itu udah bagus sekali dari Roh Kudus. Iya. Tapi ketika ketemu orangnya langsung panas. langsung lagi. Oke, udah masih kurang contoh masalah mendengar suara Roh Kudus? Silakan. Masih ada contoh lain? Silakan, boleh. Karena memang itu agak, ya itu dia kembali lagi emang. Kadang-kadang kita suka berpikir yang tadi saya bilang kalau suara Roh Kudus ini benar gak ya suara, cuman ya itu dia. Kita memang harus melatih mendengar suara Tuhan, dan itu emang suara Tuhan gitu. Iya. Roh Kudus kan. Ya, itu aja sih emang. Kemudian mengenai persembahan itu emang yang Ya. ibu janda yang dimintai itu kan mengacu kepada persembahan kita ya Mang ya. Boleh, memang mengacu ke sana. Pada persembahan ya. Jadi apa yang kita berikan, si janda ini yang tidak punya apa-apa, dia bisa mendahulukan Nabi Elia dulu, memberikan roti bundar yang kecil. Tapi dengan memang setelah itu si Nabi Elia bilang bahwa nanti akan ditambahkan bagimu dan tidak akan berkesudahan gitu kan. Iya. Setelah itu. Ya, tapi apakah dia semudah itu percaya? Di tengah-tengah kebutuhan, mereka hanya punya segenggam. Itu akan dibagi dengan anaknya. Dia pergi cari kayu untuk memasak itu. Jadi mereka makan untuk mati loh. Setelah dimakan mereka siap untuk mati. Sekarang dituntut lagi, dari yang hanya segenggam itu akan didahulukan untuk seorang laki-laki yang belum jelas lu siapa itu. Datang tiba-tiba muncul di kampungnya, minta air, kemudian mau minta nasi. Kalau kita kayak gitu gimana?
Tapi pasti Jezebel tahu bahwa dia seorang nabi amanah. Dia tahu, Elia. ada feelingnya ya, ada kembali ke bagaimana menggunakan perasaan kita ya. Nah, misalnya kayak kita lah di pinggir jalan. Tahunya kita sebenarnya seorang pengemis itu mengemis karena memang dia memang dari hatinya mau mengemis, atau orang mengemis dengan berpura-pura. Iya, berpura-pura. Kan adanya bahasa itu sebenarnya di kita ya. Adanya di kita bahasa itu, kalau kita makin peka gitu ya. Kadang-kadang dulu gitu ya. Oh, udah angkat tangan aja, ini nggak betul ini gitu ya. Walaupun memang udah kebanyakan yang main-main sekarang ya, nggak jujur lagi. Tapi perempuan Sarfat ini tahu itu, apalagi dengan janji yang diberikan oleh Elia. Ya, janji itu apa janjinya teh? Coba. Bahwa buli-bulinya nggak akan kehabisan. Nggak akan habis. Iya. Kalau kau mau melakukan membagi aku terlebih dahulu, ya, maka nanti tepung di tempayanmu tidak akan habis, dan minyak di buli-bulimu juga nggak berkurang. Semakin diteteskan, semakin bertambah di dalamnya, selalu ada yang akan dipakai lagi. Nggak dibilang berkelebihan, tapi cukup gitu loh. Beda ya, cukup, akan cukup bagimu selama musim kemarau ini. Sementara orang tidak mendapat kecukupan, tapi mereka mendapat kecukupan di dalam kehidupannya. Dia percaya, kenapa? Karena imannya. Dia yakin dengan seorang hamba Tuhan yang datang berbicara seperti itu. Ya. Lalu dia rasakan juga percakapan itu setulus yang dia pikirkan. Dan memang ketika dia mengiyakan itu semuanya, terjadi seperti itu. Dia lakukan, didahulukanlah hamba Tuhan ini dengan sepotong sebagian dari apa yang dia makan, maka terjadi seperti itu. Bagaimana pandangan kita? Ya, kalau saya juga ingin kita percaya. Kadang-kadang kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi pada saat Tuhan belum kasih jalan keluar, kita langsung marah sama Tuhan. Mana Tuhan, kamu bilang aku harus percaya. Nah, seperti janda ini juga percaya kepada Elia, Tuhan juga ingin kita percaya sama dia, Mam. Ya, memang antara janji dengan kenyataan kan sudah ada ketegangan ya. Tegang menunggu janji itu. Dan disitulah sebenarnya diminta bagaimana kita setia antara janji dengan kenyataan. Kan nggak selalu serta merta. Seperti kita juga nggak serta merta, tapi ada kalanya janji itu masih panjang. Dan disitulah dituntut kesetiaan. Setia terus, jangan lari dari janji itu. Ya. Bagaimana hubungannya dengan persembahan tadi? Dari persembahan yang kita berikan itu, kita mengakui bahwa kedaulatan Allah ada. Mau nggak dia memberikan itu kalau nggak disadari bahwa yang mengatakan kepada dia adalah hamba Tuhan? Nggak mau. Pasti dia nggak mau. Tapi karena hatinya terenyuh, hatinya juga disejukkan oleh Roh Kudus, lalu dia memberikan itu karena dia yakin memberikan kepada Tuhan melalui hambanya. Di situ. Jadi ketika dia yakin kepada Tuhan dan hambanya, karena orang Sidon sudah lama mendengar cerita tentang Tuhan, ya, tapi belum pernah ketemu dengan hambanya karena dianggap di luar dari Israel. Sekarang dia bertemu, lalu dia yakin, keyakinannya itu, dia yakin. Nah, kita yakin enggak kalau apa yang kita berikan kepada gereja ini misalnya? Yakin enggak kita kalau gereja ini lembaga yang didirikan Tuhan? Itu tantangan. Yakin enggak kalau pengurus-pengurus di gereja ini adalah yang diangkat oleh Tuhan? Kan di situ. Nah, kalau kita yakin, pasti cara kita berbeda. Ini harus jadi pergumulan. Kalau kita yakin, pasti cara kita berbeda. Jadi kalau kita
sulit memberi di satu sisi karena kita nggak yakin. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, jadi PA itu tujuannya itu. Maka orang-orang yang tidak mau bergabung dalam PA bersama, bagaimana kita mau satu tujuan, bagaimana kita mau satu hati, bagaimana kita sehati sepikir. Kan situ persoalannya. Jadi memberi persembahan bukan hanya uang, tapi waktu kita, pikiran kita juga harus rela dipersekutukan dengan yang lain. Ya, jadi satu sisi PA itu bukan hanya bagaimana menjelajah Alkitab supaya kita lebih hebat, lebih ini, lebih bukan. Tapi bagaimana mempersatukan pikiran kita di gereja ini. Bagaimana kita supaya menjadi satu jiwa, satu tujuan, satu kasih. Kan banyak orang tujuannya dalam persekutuan itu macam-macam. Tapi dalam Tuhan, ketika kita membaca satu-satu ayat, ketika kita mulai membahasnya, menjadi satu kita. Jadi jangan tinggalkan persekutuanmu, jangan tinggalkan juga kategorialmu, berbicaralah di sana dengan firman Tuhan, maka kita nanti akan dipersatukan, dipersekutukan, disatukan jiwa satu kasih dalam Kristus. Dan itulah sukacitanya Yesus Kristus. Itulah juga sukacitanya orang-orang yang bersekutu. Sampai sedemikian kita membahas dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16, di mana Tuhan menyertai kita sekalipun di masa paceklik seperti sekarang kita menghadapi musim yang sangat sulit dengan corona, tapi pemeliharaan Tuhan pasti nyata. Mari kita dengarkan suara Tuhan dari hati kita. Bukan hanya dari Alkitab. Alkitab itu akan membangunkan, mempersiapkan diri kita sampai menjadi dapat mendengar suara Tuhan. Pertajam pendengaranmu setiap pagi untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara dunia ini, mana suara iblis, mana keinginan daging. Tapi yakin bahwa suara Tuhan akan dapat kita dengar, mengalir, dan kita ikuti untuk kemuliaan Tuhan. Shalom. Kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, seorang janda yang biasanya terpinggirkan, tersisihkan dan terlupakan, ternyata Tuhan angkat menjadi tempat dari hamba-Mu untuk bernaung. Bahkan janda ini akhirnya mempersiapkan, memperlengkapi semua kebutuhannya dari ketidakadaannya. Hamba-Mu ini juga, janda ini juga mengajar kami memberi persembahan, bagaimana mengutamakan kerajaan-Mu daripada kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, kalau melaluinya jemaat-Mu juga dipersiapkan agar kami mampu memberi yang terbaik dan mampu mendengar suara Tuhan. Biarlah ke depan Tuhan kami semakin mendapat hikmat yang daripada-Mu, bagaimana kami mendiskusikan firman Tuhan agar menjadi dapat dipahami oleh orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Terimalah doa yang boleh kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu sekalian. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu.